Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa tasyakur binikmatillah, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi beberapa kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya kita bisa berjumpa pada kesempatan yaitu tasbih Ramadan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya baik kepada diri kita maupun kepada para pemirsa. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pemegang panji-panji syafaat, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan syafaat besok pada hari yauma la dzilla illa dzilluhu, pada hari di mana tidak ada tenda kecuali tendanya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam agar ibadah kita sempurna dituntut untuk memperbaiki ibadah kita dengan cara apa? Dengan cara mencari ilmu. Oleh karenanya ada 3 cara bagaimana kita menimba ilmu. Yang pertama dengan cara mendengarkan. Maka ketika seorang bayi lahir di alam dunia ini, itulah ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Sebagaimana firman Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan bayi dari rahim seorang ibu. Ketika bayi itu lahir, la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Ketika bayi itu tidak tahu apa-apa, saking sayangnya Allah terhadap makhluk yang bernama manusia, sehingga bayi itu diberi 3 alat bantu. Yang pertama, wa ja'ala lakumus sam'a. Bayi itu bisa mendengarkan dari berbagai suara. Kalau bayi itu nangis, asal suara mamaknya, asal suara ibunya telah terdengar oleh si bayi itu akan terdiam. Lah alat pendengaran inilah yang kita gunakan yang pertama untuk talabul ilmi, untuk mencari ilmu, yaitu mencari ilmu dengan jalan mendengarkan. Inilah yang dimaksud alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Itu orang-orang banyak yang selalu mendengarkan wejangan-wejangan para alim ulama, wejangan-wejangan para guru kita, tausiah-tausiah para kesepuhan kita. Setelah kita mendengarkan lalu fayattabi'una ahsana, maka kita lakukan apapun yang sudah kita tahu. Supaya apa? Supaya kita tergolong orang yang punya ilmu manfaat dan barokah. Jadi setelah pendengaran ini kita mendengarkan, maka alat pendengaran inilah yang pertama berfungsi pada saat bayi lahir dan pada saat kita syakaratul maut, pada saat kita didatangi oleh malaikat Izrail ya. Tangan wis lemah ya, lambe wis biru, ilat wis kaku, wis dirubung ning anak putu, gari nunggu apa setu apa minggu. Alat yang paling berfungsi pada saat itu, tangan sudah tidak bisa bergerak, meripat wis ora bisa ndeleng, mulut pun sudah tidak bisa berucap. Maka yang paling berfungsi pada saat itu adalah pendengaran. Mana pada pesen maring anak putune kayak bae detungtun. Nek wong pinter ngaji mesti detungtun dengan kalimat Allah Allah. Tapi nek ora tahu ngaji detungtun lagi sakaratul maut malah dinyatakan. Lah itulah maka yang pertama alat pendengaran. Yang kedua, mencari ilmu itu harus membawa tinta. Inilah yang dimaksud dengan 'allama bil qalam. Maka tulisan-tulisan yang kita untuk teteskan untuk mencari ilmu, besok setiap tetesan tinta akan ditimbang sebagaimana darahnya orang yang mati syahid. Maka oleh karenanya itu ilmu itu sangat penting. Maka pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhalwat di Gua Hiro,
Itu umur 40 tahun. Ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq. Iqra, bacalah. Artinya umat Islam harus menguasai sains dan teknologi. Umat Islam itu harus menguasai berbagai disiplin ilmu. Umat Islam jangan hanya menjadi maf'ul, tetapi umat Islam harus menjadi fa'il. Umat Islam jangan menjadi penonton di lapangannya sendiri. Kita umat Islam jangan mencari lapangan kerja, tetapi umat Islam harus mampu menciptakan lapangan kerja. Iqra adalah menguasai disiplin berbagai ilmu. Tetapi kalau kita punya generasi yang pinter, tapi harus benar kepriwe carane, dengan cara Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu. Artinya generasi kita, anak-anak kita disuruh untuk mengaji, untuk thalabul ilmi, ilmu agama, karena itu yang akan meluruskan dan akan membimbing para generasi kita. Para pemuda-pemuda kita harus dibekali dengan ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Ini artinya Iqra adalah emosional intelektual, sedang Bismi rabbikal ladzi khalaq adalah emosional spiritual. Kedua-duanya harus saling berkesinambungan, kedua-duanya harus saling berkolaborasi. Nanti antara satu dengan yang lain saling melengkapi. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Solahu ummati bil ilmi wal mali." Umatku akan menjadi jaya, umatku menjadi umat yang tidak pernah terkalahkan kalau ditopang dengan dua perkara. Yang pertama bil ilmi, dengan ilmu. Yang kedua wal mali, dengan harta. Jadi wong Islam ya kudu duwe ilmu, ya kudu mampu, kudu kaya, kudu sugih. Supaya apa? Supaya tidak dihina oleh umat-umat yang lain. Jangan lomrot pakai pakaian yang necis, jadi nanti dihargai oleh umat-umat yang lain. Jadi yang ketiga adalah mencari ilmu dengan cara riyadhah. Siapa yang harus riyadhah? Ya wong tuane, ya gurune, ya bocah. Maka kita sebenarnya di bulan Ramadan ini sedang riyadhah, sedang berpuasa, sedang digodok di kawah candra di mukanya bulan Ramadan. Maka kalau kita lihat binatang-binatang yang jarang makan, itu pasti upase mandi. Contohnya ulah welang, ora tau mangan tapi upase mandi. Tapi ulah sing warawiri mangan, awake gede, dina-dina mangan jenenge ulah koros, mulane upase ora mandi sebab ora tahu prihatin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Sampai jumpa pada acara dan gelombang yang sama. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.